Halo, jumpa lagi dalam video pembelajaran daring mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer. Dan saat ini kita akan bicara mengenai array. Ya, pertama-tama tentu perlu kita mengenal dulu apa itu array. Array adalah struktur data yang menyimpan elemen-elemen data dalam struktur sekuensial. Struktur ini memiliki ukuran yang tetap atau fixed size dan memiliki tipe yang sama pada setiap elemen-elemennya. Jadi saya tekankan bahwa kita saat ini berurusan atau berbicara tentang struktur data. Jadi bukan lagi tipe data atomik, kita tidak berurusan dengan data tunggal. Sekarang kita akan menggunakan data ya yang lebih dari satu ya. Jadi struktur data ini menyediakan tempat untuk mengelola data ya lebih dari satu. Ya. Nah, kemudian struktur sekuensial di sini berarti bahwa ada urutan, ada order ya. Dan biasanya order itu dinomori ya, ada nomor elemen yang menggunakan bilangan berurut dan bilangan itu disebut indeks ya. Dalam gambar di bawah ini kita lihat misalnya ini ada sebuah array yang saya namakan dalam contoh ini my array ya. Ada beberapa nilai ya yang dikelola dikelompokkan menjadi satu array. Ada nilai 1, 3, 5, 7, 9. Dan masing-masing elemen dari array ini dinomori ya. Dan penomoran elemen di dalam setiap bahasa pemrograman berbeda-beda. Ada yang mulai dari 0, ada juga yang mulai dari 1. Karena kita menggunakan C++, kita menggunakan penomoran indeks yang dimulai dari 0. Jadi elemen pertama adalah elemen ke-0, elemen ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Untuk pada contoh ini 5 elemen array ya. Dan untuk mendeklarasikan sebuah array kita menetapkan tipe datanya ya. Mengapa? Karena semua elemen array itu harus memiliki tipe data yang sama ya. Jadi ketika kita mendeklarasikan integer, maka semua elemen di dalam array itu sama, semuanya integer ya. Kemudian fixed size, ukurannya tetap, jadi kita harus mendefinisikan ukuran ya. Misalnya dalam contoh ini ukurannya 5, berarti ada 5 elemen ya yang kita bisa masukkan ke dalam array tersebut. Nah, deklarasi dapat diikuti dengan inisialisasi seperti pada contoh ini. Jadi setelah dideklarasi kita bisa langsung masukkan dengan nilai-nilainya ya, nilai-nilai pada setiap elemennya. Misalnya pada contoh ini 1, 3, 5, 7, 9 dan kita menggunakan kurung kurawal ya, dengan masing-masing nilai elemen dipisahkan dengan tanda koma. Oke. Itulah deklarasi dan inisialisasi array. Oke. Nah, untuk melakukan deklarasi array pada dasarnya kita butuh 3 informasi. Yang pertama nama array ya, seperti pada contoh tadi, nama, kemudian tipe datanya, tipe data dari elemen-elemen yang akan dimasukkan ke dalam array tersebut, dan kemudian dimensi ya. Ini menunjuk pada ukuran atau panjang atau jumlah anggota dari array. Oke. Sekali lagi, dimensi dari array ini fix, artinya sekali dibuat maka panjangnya itu tetap dan tidak bisa berubah-ubah di sepanjang program berjalan. Oke. Ini bentuk umumnya. Jadi dimulai dengan tipe data, spasi, nama, kemudian dimensi dituliskan di antara kurung siku seperti ini. Oke. Ini contoh
dalam satu program lengkap. Jadi kita membuat sebuah array, namakan myArray, tipe datanya integer, dimensinya 5, kemudian kita langsung melakukan inisialisasi dengan bilangan-bilangan ganjil seperti ini, ya. Tentu saja ini tergantung kebutuhan. Hanya dalam contoh ini saya gunakan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, ya. Kemudian kita dapat melihat di sini bahwa bagian ini disebut deklarasi dan inisialisasi, ya. Ini jika deklarasi langsung dilanjutkan dengan inisialisasi, maka penulisan ukuran array bisa dikosongkan. Kita perhatikan di sini bahwa tidak seperti pada contoh sebelumnya, saya tidak menuliskan ukuran array, ya. Kalau tadi ada angka 5 di sini, saya sebenarnya bisa tidak mencantumkan angka 5 tersebut karena deklarasi dan inisialisasi dilakukan secara bersamaan, ya. Jadi ukuran ini akan menyesuaikan otomatis dengan berapa jumlah anggota atau jumlah elemen yang kita masukkan ke dalam array. Oke. Kemudian ini cara kita untuk mengakses elemen array, ya. Jadi kita menggunakan indeksnya. Pada contoh ini kita menggunakan perulangan for, ya, dari 0, dari i sama dengan 0 selama i kurang dari 5, dan untuk setiap iterasinya i ditambah-tambah 1, ya. Jadi i ini akan beriterasi dari 0 sampai 4, ya. Itulah yang akan menunjukkan indeks dari array ini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan kita gunakan i itu untuk mengakses elemen-elemen ini, ya. Jadi program ini akan menunjukkan teks anggota array kemudian dilanjutkan dengan i. Jadi i dari 0 sampai 4, ya. Ini dia 0, 1, 2, 3, 4, dan dilanjutkan titik 2, kemudian dilanjutkan dengan nilai yang diakses dari array myArray, ya. Mulai dari i ke 0, 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7 dan 9. Oke. Itulah cara kita untuk mengakses elemen array. Kemudian seperti dalam program sebelumnya, kita menggunakan perulangan for, ya. Ini disebut array traversal, yaitu mekanisme mengunjungi satu persatu elemen dari array, ya, dan kemudian biasanya dilanjutkan dengan melakukan satu operasi tertentu terhadap nilai tersebut. Oke. Nah, seperti pada contoh kita sebelumnya, kita mengunjungi satu persatu dengan menggunakan perulangan ini, dan setiap kali kita mengunjungi elemennya, kita menampilkan, ya, menampilkan teks ini, di mana nilai dari elemen itu kita tampilkan di dalam teks tersebut. Oke, itulah array traversal. Nah, variabel i yang kita gunakan di dalam array traversal ini itu disebut variabel iterasi, ya. Dalam contoh ini iterasi dilakukan selama i kurang dari 5, ya, dimulai dari i sama dengan 0. Dan dalam setiap iterasi nilai i itu diincrement, ditambah-tambah 1, ya. Jangan lupa operator plus ini artinya nilai i di increment. Oke. Nah, ini mengisi nilai elemen array, ya. Nah, tentu saja kita bisa di dalam program kita bisa mengisi nilai elemen array. Tentu saja seperti kita melakukan pembacaan nilai, demikian juga ketika kita menuliskan atau mengupdate nilai ke dalam elemen array, kita menggunakan indeksnya, seperti pada contoh ini. Nah, di sini saya melakukan deklarasi array, tetapi tidak langsung dilanjutkan dengan inisialisasi seperti pada
pada contoh saya yang sebelumnya, saya hanya melakukan deklarasi dan saya mengalokasikan 5 tempat kosong. Jadi saya booking 5 tempat kosong di memori, ya, 5 elemen yang belum terisi dengan nilai, ya. Kemudian di baris ke-6 saya mengisi nilai-nilai dari elemen array tersebut, ya. Di sini saya isi dengan i tambah 2. Jadi berapapun i pada saat itu, saya tambahkan 2 dan saya isi sebagai elemen array, ya. Dan kita lihat keluarannya, ya. Elemen yang pertama, elemen ke-0 akan diisi dengan 2 karena 0 ditambah 2, ya. Kemudian elemen kedua, elemen ke-1 3, kedua 4, ketiga 5, keempat 6, ya. Oke, itulah cara kita untuk mengisi nilai elemen array. Oke. Nah, kita tentunya bisa mendapatkan berapa elemen yang dimiliki oleh array. Atau dengan kata lain, kita bisa mendapatkan panjang dari array. Nah, untuk melakukannya kita menggunakan fungsi sizeOf. SizeOf ini sebenarnya adalah fungsi yang memberikan besarnya ruang memori, ya, dalam satuan bytes yang digunakan oleh variabel. Anda bisa menggunakan fungsi sizeOf untuk variabel apa saja, termasuk variabel array. Okay. Dan seperti dalam contoh ini, saya menggunakan sizeOf, kemudian saya parameternya saya gunakan array, ya, yang jelas dalam program kita. Array ini panjangnya 5, ya. Dan kita lihat tampilannya setelah kita muat di X, kemudian saya cetak X-nya, kita lihat tampilannya adalah 20. 20 di sini adalah 20 bytes, ya. Mengingat array kita ada 5 elemen, berarti satu elemennya itu adalah, ya, 20 bagi 5, 4. Oke. Berarti 4 bytes satu elemen. Berarti di komputer saya ini satu bilangan integer, ya, dalam array ini itu butuh ruang penyimpanan di dalam memori sebanyak 4 bytes, ya. 1 bytes itu 8 bit. Berarti ada berapa? 8 kali 4 atau 32 bit untuk setiap angka integer ini disimpan di dalam memori. Oke. Nah, ketika kita sudah tahu besarnya ruang penyimpanan seluruh array ini, ya, 20 bytes, maka untuk mendapatkan berapa banyak elemen, ya, di dalam array ini, tentu kita bagi dengan, ya, berapa besar penyimpanan per satu elemen. Nah, untuk mendapatkannya gampang, kita gunakan sizeOf pada salah satu elemen saja dari array. Misalnya dengan mengambil elemen pertama atau elemen ke-0 dari array. Oke. Kemudian saya gunakan ekspresi ini, sizeOf my array, untuk mendapatkan jumlah bytes seluruh array. Saya bagi dengan jumlah byte untuk satu elemen array, ya. Dan saya akan dapatkan misalnya ini 5. 5 itulah jumlah total elemen dalam array. Oke. Jadi intinya pembagian antara berapa total ruang penyimpanan untuk seluruh array dibagi dengan berapa ruang penyimpanan untuk satu elemen array. Maka kita dapatkan jumlah elemen. Oke. Itulah cara kita menggunakan sizeOf untuk mendapatkan panjang dari array. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang tentunya lebih menantang lagi, yaitu
bagaimana kita melakukan pemrosesan array. Nah, di sini ada algoritma-algoritma yang tentunya akan kita sering gunakan ke depannya, ya. Nah, dalam mempelajari pemrosesan array ini, saya akan menunjukkan satu program, ya. Silakan Anda menghentikan video ini sementara, kemudian silakan Anda berusaha untuk memahami program itu sebelum melanjutkan video ini. Oke. Nanti setelah saya menjelaskan, saya akan tunjukkan program itu apa yang dia lakukan, ya, dan keluarannya seperti apa. Nah, program yang pertama kita adalah ini, ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh program ini? Kita lihat, kita pada baris 4 ada myArray, ya, yang panjangnya 5 tetapi belum langsung diinisialisasi, ya. Dan kemudian kita lakukan array traversal, ya, di mana di setiap perulangannya baris 6 kita set, ya, kita tulis atau kita isi nilai untuk setiap elemen, ya, myArray i, mulai dari elemen ke-0 sampai elemen ke-4 tentu saja, ya, kita isi semuanya dengan 0. Oke. Nah, semoga Anda sudah bisa menangkap gimana keluaran dari program ini. Jadi apa yang dilakukan oleh program ini semoga sudah bisa Anda tebak, ya, pada titik ini. Nah, 8, 9, 10 ini pada dasarnya menampilkan saja apa isi dari array, ya, setelah dilakukan pemrosesan di atas. Nah, apa Anda sudah bisa menebak apa yang dilakukan oleh program ini, ya? Nah, tentu saja ini jawabannya. Program ini mengisi semua elemen array dengan nilai 0. Oke. Dan ketika baris ke-8, 9, 10 melakukan pencetakan semua isi array, dan kita lihat keluarannya di sini 0, 0, 0, 0, 0, ya. Jadi ada 5, 0 karena sekarang myArray itu berisi 5 elemen yang semuanya bernilai 0. Oke. Kita lihat program berikutnya, ya. Semoga Anda sudah siap. Nah, ini program berikutnya. Nah, silakan Anda analisa kira-kira apa yang dilakukan oleh program ini. Ada sedikit perbedaan saja dari program yang sebelumnya, yaitu di baris 6, ya. Sekarang myArray i sama dengan i. Oke, yang lainnya sama. Nah, pertanyaannya apa yang dilakukan oleh program ini? Silakan dihentikan videonya kalau mau, kemudian silakan dianalisis, dan kalau sudah silakan lanjutkan, karena yang dilakukan oleh program ini adalah mengisi elemen array dengan bilangan berurut, ya. Jadi dia mengambil i dan kemudian mengisi setiap i itu sebagai nilai di tiap elemen. Jadi karena i beriterasi dari 0, 1, 2, 3, 4, dan baris ke-6 itu mengambil i itu dan memasukkannya ke dalam setiap elemen array. Sehingga di akhir program, array myArray akan berisi 0, 1, 2, 3, 4. Baik. Semoga kalau Anda belum benar dengan dua program ini, semoga Anda bisa benar untuk program berikutnya. Nah, ini dia. Apa yang dilakukan oleh program ini? Ya, sekali lagi kita lihat ada perbedaan sedikit di baris 5. Oke, perhatikan betul. Ada perbedaan sedikit di baris 5. Apa yang dilakukan oleh perulangan ini? Di sini i dimulai dari 4, kemudian diulang-ulang selama i lebih dari sama dengan 0. Oke.
Dan setiap kali iterasi itu nilai I bukannya di increment tetapi di decrement, ya, dikurang-kurang 1. Oke. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Kita lihat. Program ini mengisi elemen array dengan bilangan berurut sama seperti tadi, tetapi dari belakang. Ya, dari belakang. Hasilnya sama ketika kita cetak, ketika kita tampilkan di konsol, hasilnya sama, 0, 1, 2, 3, 4, tetapi pengisiannya kita lakukan dari belakang, dari I4, kemudian I3, I2, I1, I0. Mengapa? Karena, saya balik sedikit, karena di baris 5 itu akan membuat perulangan itu mulai dari 4, kemudian 3, 2, 1, 0. Ya, jadi dari belakang, sehingga pengisiannya adalah myArray4, myArray3, myArray2, myArray1, dan myArray0. Oke, next. Nah, apa yang dilakukan oleh program ini? Coba kita lihat. Baris 5 kembali sama seperti dua contoh sebelumnya, ya. Jadi I itu dari 0, kemudian diulang-ulang selama I kurang dari 5, dan di setiap iterasinya I ditambah-tambah 1. Oke. Nah, kita gunakan I itu, ya, di dalam ekspresi ini 4 kurang I. Oke, jadi untuk iterasi pertama misalnya I sama dengan 0, maka 4 kurang 0 berarti 4. Oke. Jadi bilangan pertama yang dimasukkan ke dalam array adalah 4. Dan untuk iterasi kedua, ketika I sama dengan 1, 4 kurang 1 berarti 3, maka bilangan kedua yang dimasukkan ke dalam array itu berarti berapa? 3, ya. Dan seterusnya, Anda bisa menebak. Jadi program ini mengisi elemen array dengan bilangan berurut, terbalik. Jadi reverse order. Oke. Kita lihat di tampilannya, dia mencetak dari 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Nah, next. Apa yang kita lakukan di sini? Saya menambahkan di baris 5, ya, ada satu variabel X, dan kemudian saya inisialisasi dengan 0. Kemudian ada array traversal di sini, di mana kita melakukan perulangan. Dan di tiap perulangannya, saya mengupdate nilai X dengan nilai X sebelumnya ditambah dengan myArray. Jadi nilai setiap elemen saya ambil satu persatu, kemudian saya tambahkan dengan X. Misalnya untuk iterasi pertama, X-nya sama dengan 0, maka saya tambahkan dengan 1. Maka X akan berubah jadi 1, ya. 0 tambah 1, 1. Kemudian untuk iterasi kedua, X yang sudah 1 tadi, kita tambahkan dengan 3, 4. Maka X jadi 4. Dan seterusnya. Apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi adalah X ini akan menampung summary, ya, total dari semua nilai-nilai di dalam array ini. Jadi apa yang dilakukan program itu? Mendapatkan total seluruh elemen. Ya, ketika kita jumlahkan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, hasilnya 25. Oke. Lanjut. Algoritma ke-6, ya, program ke-6. Nah, apa yang kita lakukan lagi di sini? Sama dengan yang sebelumnya, cuma pada bagian penampilannya saya bagi X dengan 5. Ya, mungkin ada yang lupa atau ada yang sudah bisa menebak, tentu saja, ya.
Ini adalah program untuk mendapatkan nilai rata-rata. Karena rata-rata itu kita dapatkan dulu total semua nilai, kemudian kita bagikan dengan jumlah nilai tersebut. Oke. Jadi total 25 tadi kita bagi 5, kita dapatkan 5. Itulah nilai rata-rata dari nilai 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, satu lagi. Apa yang dilakukan oleh program ini? Coba kita lihat sama di baris 4. Kita buat dulu arraynya. Kemudian di baris kelima, saya ambil nilai pertama, nilai elemen ke 0, yaitu 3, saya masukkan ke X. Oke, saya masukkan ke X. Selanjutnya, saya buat perulangan lagi ya, array traversal dari 0 sampai 4. Oke. Dan jika nilai elemen tersebut lebih besar dari X, maka X saya gantikan dengan nilai tersebut. Oke. Jadi kita lihat kembali. Jadi 3 ini kita masukkan ke X di baris 5 ya. Kemudian kita mulai dengan 3. Oke. Apakah 3 lebih dari 3? False ya. False. Karena 3 sama dengan 3 kan. Jadi ini false, maka ini tidak akan dilaksanakan. Kemudian elemen yang kedua 1, apakah 1 lebih dari 3? False juga. Oke. Iterasi berikutnya 5. Apakah 5 lebih dari 3? True. Karena true, maka baris ke-8 dilaksanakan, dieksekusi. Jadi dia mengganti nilai X yang tadinya 3 dia ganti dengan 5. Nah, sekarang X jadi 5. Oke. Kemudian iterasi berikutnya 9. Apakah 9 lebih dari 5? X sekarang 5. True. Maka nilai X diupdate lagi menjadi 9. Iterasi terakhir 7, nilainya 7. Apakah 7 lebih dari 9? False. Oke. Dan berakhirlah perulangan ini, lalu dicetak di baris ke-11. Jadi apa yang dilakukan oleh program ini? Program ini mendapatkan nilai maksimum dari semua elemen ini. Jadi mana nilai terbesar, itulah nilai maksimum. Jadi dalam contoh ini nilai maksimumnya adalah 9. Oke. Nah, tentu kalau saya edit programnya seperti ini, Anda mungkin sudah bisa menebak dengan cepat. Saya edit di bagian ke-7, di baris ke-7, my array I kurang dari X. Ya, sudah bisa menebak? Nah, tentu saja. Di sini ketimbang mendapatkan nilai maksimum, program ini mendapatkan nilai minimum. Oke. Dalam contoh ini tentu saja nilai minimumnya adalah 1. Nah, ini keluaran kita, 1. Oke. Nah, semoga Anda bisa paham apa yang dijelaskan tersebut, dan kita lihat satu latihan ya. Di latihan ini kita akan membuat sebuah fungsi ya. Sebuah fungsi yang kita namakan fungsi find. Nah, fungsi ini akan mencari keberadaan sebuah nilai tertentu di dalam array. Oke. Nah, kriteria atau cara kerja dari fungsi find ini adalah sebagai berikut. Jika nilai ditemukan di dalam array, maka fungsi itu akan mengembalikan nomor indeks di mana nilai tersebut ditemukan. Oke, jadi posisinya.
Tapi jika nilai itu tidak ditemukan di dalam array, maka fungsi itu akan mengembalikan nilai min 1. Oke, perhatikan bahwa pada kriteria yang pertama ini, ya, dia akan mengembalikan tentu mulai dari indeks ke 0, apakah indeks 0, indeks 1, 2, 3, dan seterusnya, ya, tergantung di mana nilai yang dicari itu berada atau ditemukan. Tapi kalau tidak ditemukan, dia akan kembalikan nilai min 1. Ya? Karena tidak ada indeks min 1 kan. Nah, bagaimana program ini akan bekerja? Mari kita lihat ya dalam latihan di mana saat ini saya akan tunjukkan di dalam solusi ini ya. Kita mulai dengan satu program ya yang ya setengah jadilah sudah dibuatkan ya. Beberapa baris sudah ada di sana dan kita mulai ya dengan membuat fungsinya. Oke. Kita lihat fungsinya akan mengembalikan bilangan ya karena yang dikembalikan kan adalah indeks, nomor indeks atau min 1. Itu berarti program kita akan mengembalikan sebuah bilangan integer. Kemudian namanya adalah find. Kemudian program kita akan, fungsi kita akan menerima sebuah array yang tentu tidak tahu berapa panjangnya ya. Nah, panjangnya kita masukkan di sini. Ya. Nah, ini adalah bilangan integer tentu saja yang menunjuk pada panjang dari array ya. Oh, array ini tentu saja harus kita deklarasi dengan tipe data tertentu ya, integer. Dan kemudian tentu saja parameter yang ketiga adalah nilai yang dicari ya, X misalnya. Oke. Nah, kemudian kita mulai membuat perulangan untuk melakukan pencarian apakah X ini ada di dalam array A. Oke. Nah, for saya biasanya pakai variabel iterasi I. Kita mulai I sama dengan 0. Kemudian selama I kurang dari alen ya. Alen adalah length ya, length atau panjang dari array. Kemudian untuk setiap perulangannya I ditambah-tambah 1. Nah, apa yang akan kita lakukan di dalam perulangan ini? Kita mengecek jika jika nilai elemen array itu sama dengan, jika A sama dengan ya nilai yang dicari X, oke, maka apa yang kita lakukan? Kita kembalikan apanya? Indeksnya ya. Kita kembalikan I-nya. Oke. Dan jika tidak, maka for ini akan berakhir ya, tanpa di return. Ya, jadi if ini baris ke-6 tidak akan pernah dilaksanakan karena nilai tidak ketemu. Kalau nilai tidak ketemu, kita return min 1. Oke. Nah, itulah fungsi kita, fungsi find. Nah, sekarang tiba saatnya kita, ini harusnya ada di sini, di atas. Oke. Nah, sekarang tiba saatnya kita membuat program utama kita. Anggaplah saya memiliki array seperti tadi saja. Saya deklarasikan dengan
panjang 5, dimensinya 5, kemudian ya 3, 2, 1, 4, 5, 6, 2, ya asal saja ya, saya masukkan. Kemudian saya see out. Oke, saya see out. Saya tampilkan keluaran dari fungsi ini. Jadi saya panggil fungsinya find. Oke. Apa yang saya masukkan? Nama array. My array. Oke. Parameter yang kedua adalah alen. Adalah panjang dari array tersebut. Panjangnya 5. Dan kemudian nilai yang dicari apa? Nilai yang dicari misalnya 4. Ya, harusnya jika ini benar, maka dia akan mengembalikan indeksnya 0, 1, 2, 3. Ya, 3. Jadi indeksnya 3. Kita lihat saja apakah program kita benar atau tidak. Oke. Kita lihat dulu. Oh, ini bukan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maaf. Ini harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi ini ada 8 elemen array. Iya, mohon maaf. Ya. Nah, apakah benar? Dia akan mengembalikan 0, 1, 2, 3. Ya. Sebagai posisi dari 4, saya jalankan programnya. Ya. Dia mengembalikan nilai yang benar. Ya, 3. Saya coba untuk mencari nilai yang tidak ada atau yang ada dulu tapi yang lain ya. Misalnya nilai ini 6. Apakah dia akan mengembalikan 0, 1, 2, 3, 4, 5? Saya jalankan. 5, benar. Kemudian saya coba cari nilai yang tidak tersedia di dalam array. Saya jalankan. Dia kembalikan -1. Ya. Nah, itulah program kita berarti atau fungsi kita sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Oke, ini solusinya saya berikan di slide, nanti silakan kalian bisa pelajari. Latihan yang kedua, latihan yang terakhir sebagai penutup kuliah ini yaitu kita mencari big tree. Jadi 3 bilangan yang terbesar. Kalau dalam contoh tadi kan kita mencari bilangan yang terbesar, 1 bilangan yang terbesar. Sekarang kita mencari 3 bilangan yang terbesar, 3 nilai terbesar di dalam array. Dalam latihan ini kita akan membuat sebuah fungsi yang namanya big tree, ya, di mana cara kerjanya seperti ini. Kalau saya berikan array ini ya 3, 2, 1, 4, 5, 6. 3 nilai terbesarnya adalah 6, 5 dan 4. 6, 5 dan 4. Jadi dia cetak berturut-turut mulai dari bilangan yang paling besar, kemudian kedua besar dan ketiga besar, ya. Jadi ini big tree. Oke, bagaimana kita membuat program seperti ini? Kita coba. Saya kosongkan dulu. Saya kosongkan dulu program yang tadi kita sudah buat, ya. Oke, kita mulai dari awal. Saya membuat nama fungsinya dulu. Nama fungsinya adalah big tree. Oke. Big tree ini akan menghasilkan apa? Dia hanya melakukan sesuatu, jadi dia tidak mengembalikan satu nilai, dia hanya mencetak satu hasil di layar. Itu berarti program ini tanpa
keluaran, bukan tanpa nilai return. Jadi saya gunakan void, ya. Kemudian parameternya apa? Parameternya dalam hal ini array-nya tentu saja. Kemudian seperti tadi kita juga butuh informasi mengenai panjang dari array tersebut, ya, yang nanti akan kita gunakan dalam perulangan. Oke. Nah, kita butuh 3 variabel untuk menampung big tree ini, ya, 3 nilai terbesar ini. Saya namakan saja big 1 yang saya inisialisasi dengan 0. Kemudian big 2 yang saya inisialisasi juga dengan 0. Dan big 3 yang saya juga inisialisasi dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya kita coba. Ini bisa saya lakukan sekalian pakai koma, ya. Jadi dengan koma semua variabel ini tipe datanya integer, ya. Kalau saya pakai titik koma seperti tadi, maka saya harus menuliskan int di sini, ya. Tapi supaya sekalian saya tuliskan koma seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya algoritma saya adalah seperti ini. Saya cari dulu, ya. Saya ambil setiap nilai, kemudian saya bandingkan dengan big 3, ya, big 3. Big 3. Jika lebih besar, okay, jika bilangan itu lebih besar, artinya big 3-nya lebih kecil, saya masukkan ke big 3. Oke. Kemudian saya bandingkan juga dengan big 3 dengan big 2. Apabila big 2 lebih kecil, saya tukar. Saya letakkan big 2 jadi big 3, big 3 jadi big 2. Kalau kemudian saya bandingkan lagi big 2 dengan big 1. Kalau big 1 lebih kecil, saya letakkan nilai big 1 jadi big 2 dan big 2 yang tadi jadi big 1. Ya. Jadi saya paksa nilai yang besar, saya paksa mulai dari big 3 dia akan bergeser menjadi big 1. Gitu ya. Jadi ada perbandingan satu persatu antara big 3, big 2, big 1. Oke. Nah, tentu saja ini harus kita tempatkan dalam for array traversal. Sekali lagi saya gunakan int i 0, kemudian ini diulang selama i kurang dari a-len, kemudian i ditambah-tambah 1 karena kita akan melakukannya untuk semua array. Oke. Nah, pertama kita if-kan dulu. If, oke, if a i, oke, jika a i itu lebih dari big 3, atau saya tukarkan, ya. Saya tukarkan. Jika big 3 itu kurang dari AI, oke, apa yang akan saya lakukan? Kalau AI ini lebih besar dari big 3, maka dia ganti jadi big 3. Ya, dia ganti jadi big 3. Nah, kita lakukan dengan cara ini. Big 3 sama dengan AI. Ups. AI. Oke. Big 3 sama dengan AI. Oke. Selanjutnya kita uji. Kita uji lagi. Jika big 2 itu kurang dari big 3.
Oke. Begitu AI-nya sudah masuk, dibandingkan lagi dengan big 2. Kalau big 2-nya lebih kecil, kita tukarkan kedua itu. Oke. Nah, bagaimana cara kita menukarkan dua nilai variabel? Tentu kita membutuhkan satu variabel sementara. Oke. Variabel sementaranya adalah saya biasanya pakai term ya, atau singkatan dari temporary ya. Nah, yang saya lakukan adalah saya simpan dulu nilai big 2, simpan sementara ya. Kemudian big 2-nya saya update, saya isi dengan nilai big 3, kemudian big 3-nya saya update dengan nilai dari term. Jadi ditukar ya, ditukar. Nah, demikian juga saya kemudian geser sini. Saya kemudian bandingkan dengan big 1. Big 1 saya bandingkan dengan big 2. Jika big 1 itu lebih kecil, jika big 1-nya lebih kecil, maka kita tukar lagi posisinya dengan big 2. Jadi kita gunakan term, kita titipkan dulu nilai big 1, kemudian big 1 ini saya update dengan nilai big 2, kemudian nilai big 2-nya saya update dengan term. Kita tukarkan. Oke. Kemudian di bagian bawah dari fungsi ini kita cout ya. Apanya yang akan kita cout? Kita cout big 1, big 1 dilanjutkan dengan big 2, dilanjutkan dengan big 3. Kemudian end line. Oke. Itu fungsi kita. Silakan dipahami dulu gimana cara kerjanya. Kalau sudah, kita gunakan fungsi itu di dalam main program kita. Oke. Sudah tidak ada semuanya. Ups, ada kesalahan. Ini harusnya di luar perulangan. Di luar perulangan. Ini kan perulangannya ya. Ini harus kita tempatkan di sini. Ya. Di luar perulangan. Ya. Oke. Sekarang tiba waktunya kita menguji fungsi kita. Kita buat dulu array-nya, my array. Saya lanjutkan langsung dengan inisialisasi, misalnya 315971 35. Oke, 31597135. Oke, itu array kita. Kemudian saya panggil fungsinya big 3. Saya panggil nama array-nya my array. Kemudian panjang dari array itu 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Oke. Titik koma. Nah, sekarang the moment of truth, apakah program ini bisa berjalan sesuai dengan kemauan kita? Saya jalankan, saya run, set. Apa yang terjadi? 975 ya. 9 adalah bilangan paling besar, 7 adalah kedua besar, 5 adalah bilangan ketiga besar. Gitu ya. Saya ingin utak-atik, saya coba ini dengan 12. Ya, harusnya 1297 berarti ya. Saya jalankan lagi, set. Ya, 1297. Benar ya. Jadi program kita bekerja seperti pada soal yang diberikan. Oke, ini solusi dari latihan 2 untuk kalian pelajari di dalam slide ini. Demikian kuliah hari ini.
Semoga kalian bisa mengikuti, dan sebagai penutup saya merangkum bahwa dalam materi ini kita telah mempelajari apa itu array, jadi definisi dari array, kemudian bagaimana mendeklarasikan dan menginisialisasi array. Kita juga sudah belajar bagaimana mengakses elemen-elemen dari array. Kemudian kita menggunakan perulangan for untuk melakukan yang namanya array traversal atau mengunjungi satu persatu elemen-elemen dari array tersebut. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana mengupdate, mengisi nilai ya dalam elemen array. Kita juga belajar bagaimana mendapatkan panjang dari array. Kemudian baik dengan program jadi maupun dengan live coding, kita mempelajari berbagai teknik untuk melakukan pemrosesan array. Ya. Demikian untuk kuliah hari ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.